mahasiswa semester 1 Prodipa kelas D. Di sini kami akan membahas materi kami, yaitu Yesus dan pelayanannya. Pelayanan Yesus. Injil-Injil tidak secara jelas melaporkan urutan kronologis secara menyeluruh tentang kisah pelayanan Yesus. Demikian juga tidak secara mendetail menceritakan urutan peristiwa yang terjadi atau yang Yesus lakukan di Palestina. Oleh karena itu, kita tidak bisa menentukan secara mendetail urutan peristiwa pelayanan Yesus. Akan tetapi, dari berbagai laporan Injil-Injil, kita dapat membagi pelayanan-pelayanannya atas 7 periode, yaitu awal pelayanan Yesus di Galilea, pelayanan Yesus di Yudea, pelayanan lanjutan Yesus di Galilea, Yesus menarik diri dari Galilea, pelayanan lanjutan Yesus di Yudea, pelayanan Yesus di Parea, dan pelayanan Yesus pada minggu-minggu sengsara. Awal pelayanan Yesus di Galilea. Setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan dan dicobai di padang gurun, ia bersama beberapa murid yang ia panggil Simon Petrus, Andreas, Filipus, dan Nathanael. Teman-teman bisa membacanya dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-51. Berjalan dari lembah Yordan ke Galilea. Di sana ia melakukan mujizat di suatu desa yang bernama Kana. Dan itu adalah mujizatnya yang pertama. Teman-teman membacanya di kitab Yohanes 2 pasal 1 ayatnya yang ke-11. Yang kedua, pelayanan Yesus di Yudea. Setelah tinggal selama beberapa waktu di Kapernaum, ia berjalan menuju selatan ke Yerusalem di Yudea. Pada waktu perayaan Paskah, terdapat dalam Yohanes 2 ayat 12 dan 13. Di Yerusalem, ia melihat orang berjualan di dalam bait Allah dan membalikan meja penukar uang, serta membuat cemeti lalu mengusir orang yang berjualan di sana. Terdapat dalam Yohanes 2 ayat 15 sampai 22. Sesudah itu, pada waktu malam, ia ditemui oleh Nikodemus. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Pelayanan Yesus di Yudea berakhir ketika ia melakukan perjalanan kembali ke Galilea melalui daerah Samaria. Di Samaria, ia berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-42. Sesudah itu, ia meneruskan perjalanannya ke Galilea. Pelayanan lanjutan Yesus di Galilea. Pada waktu pelayanan lanjutan di Galilea, oposisi terhadap Yesus belum meningkat. Yohanes melaporkan bahwa ketika ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea menyambut dia. Terdapat baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 45. Namun Yesus mengingatkan bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Yohanes pasal 4 ayat 4. Lukas melaporkan bahwa Yesus ditolak oleh orang-orang di Galilea, tempat tinggalnya sendiri. Sesudah ia membaca dari kitab Yesaya, Lukas 4 ayat 16 sampai 30. Sesudah itu ia pergi ke Kapernaum dan di sana ia membuat banyak mujizat serta menyembuhkan mertua Petrus. Kita dapat membacanya dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan 41, dan juga Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34, dan selanjutnya Matius 8 ayat 14 dan juga sampai dengan 17. Pada hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadah di Kapernaum. Di sana ia menghardik dan mengusir roh jahat dari seseorang. Kita dapat membaca dalam Lukas pasal 4 ayat 31 dengan 3 sampai dengan 37, dan juga Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Para pemimpin agama mulai masuk memusuhi Yesus. Kemudian Yesus mengutuk kota-kota di Galilea sebab penolakan mereka. Menurut Injil Markus, orang Farisi dan orang Herodian bersekongkol untuk membunuh Yesus. Kita dapat membacanya dalam Markus pasal 3 ayat 6. Kemudian para ahli Taurat menuduh dia kerasukan setan.
hingga ke Syria, dan banyak orang dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem dan Yudea, serta orang-orang dari seberang sungai Yordan mengikuti dia. Terdapat membacanya dalam Matius pasal 4 ayat 28 sampai 2 ayat 24 sampai dengan 25. Selama periode pelayanan ini, ia lebih fokus di kota Kapernaum. Kota komersial ini terletak di sebelah utara barat laut Danau Galilea. Di sana Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk mengikuti dia. Kita dapat membacanya dalam Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13 bagian D. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13. Dan menyembuhkan hamba seorang perwira. Kita dapat membacanya dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 dan juga Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Para pengikut Yesus semakin banyak sehingga ia memilih satu kelompok kecil yang terdiri dari 12 orang. Nah, di sini kita mengetahui bahwa Yesus memilih 12 muridnya, itu 12 orang untuk mengikuti dia secara khusus. Dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4, Markus 3 ayat 13 sampai 19 dan juga Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 14. Semua murid itu adalah orang Galilea, kecuali Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus ini, Yudas Iskariot yang berasal dari Karoetis. 4. Yesus menarik diri dari Galilea. Karena Yesus ditolak di sana, maka ia bersama murid-muridnya kemudian menarik diri dari daerah itu. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat 66. Markus memberikan alasan penarikan diri penyingkiran itu, yaitu supaya mereka sendirian dan beristirahat seketika. Markus 6 ayat 31. Sekalipun permusuhan terhadap Yesus semakin meningkat, banyak orang tetap mencari dan mengikuti dia untuk mendengarkan pengajarannya. Ketika hari sudah mulai malam, orang itu masih tetap bertahan. Lalu di Betsaida, Yesus memberi makan kepada mereka. 5. Pelayanan lanjutan Yesus di Yudea. Menurut kitab Yohanes 5 ayat 1, Yesus pergi lagi ke Yerusalem dan mengikuti hari raya pemulihan Bait Allah. Di sana, ia menyembuhkan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Terdapat dalam kitab Yohanes 5 ayat 2 sampai ayat 47. Selain itu, ia juga mengajar banyak hal kepada para pendengarnya, termasuk mengatakan bahwa ia adalah terang dunia dan barang siapa mengikuti dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang. Kitab Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Pelayan Yesus di Parea. Pelayan ini terutama ditemukan dalam Injil Lukas. Kita dapat membacanya di Lukas 13 ayat 19. Dalam bagian ini juga diceritakan tentang perjalanan Yesus ke Dekapolis, yaitu 10 kota sepanjang perbatasan Galilea dan Samaria. Pada awal periode ini, Yesus mengutus 70 orang muridnya untuk mempersiapkan kedatangannya. Kita dapat membacanya dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 16. Ke-70 orang murid itu kemudian kembali dengan sukacita dan melaporkan bahwa setan pun diusir dalam nama Yesus. Banyak bahan yang dilaporkan oleh Lukas yang tidak kita jumpai dalam Injil-Injil lain. Misalnya, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kita dapat membacanya dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan tentang domba yang hilang, koin yang hilang, dan anak yang hilang. Kita dapat membacanya dalam Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 32.
Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar kita dapat membacanya dalam Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8, serta perumpamaan tentang seorang Farisi dan pemungut cukai kita dapat membacanya dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Menurut Injil Yohanes, ketika Yesus mendekati ke Yerusalem, ia singgah di Betania sesudah sebuah desa kecil di dekat Yerusalem dan membangkitkan Lazarus. Kita dapat membacanya dalam Injil Yohanes 11 ayat 12 sampai 44. Mujizat ini membuat banyak orang takjub, tetapi para pemimpin di Yerusalem di bawah kepemimpinan Kafas memutuskan bahwa mereka hendak mengakhiri pengaruh Yesus dan hukuman mati. Kita dapat membacanya dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 54. Dari sini Yesus melakukan perjalanannya yang terakhir menuju Yerusalem. Pelayanan Yesus pada minggu sengsara. Pada hari Minggu, Yesus dari Betania mendekati Yerusalem dan para pengikutnya menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Kita dapat membacanya dalam Lukas 19 ayat 11. Semakin mendekati Yerusalem, Yesus menampilkan dirinya sebagai seorang Mesias, akan tetapi tidak seperti seorang pemimpin politik. Yesus justru memilih untuk memenangi seekor keledai muda. Ketika memasuki kota Yerusalem, para murid dan orang banyak mengiringi dia dan menyambut dia sebagai seorang raja. Semakin banyak orang datang mengeluh-elukan dia dan berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik Matius maupun Yohanes melaporkan bahwa Yesus melakukan itu untuk menggenapi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kita dapat membacanya Zakarias 9 ayat 9, Matius 214 dan Yohanes 12 ayat 15. Ketika tiba di Yerusalem, ia menyembuhkan orang buta dan timbang dari sakit mereka. Sesudah itu Yesus kembali keluar kota, yaitu ke Betania, dan bermalam di situ. Kita dapat membacanya dalam Matius 21 ayat 17. Pada hari berikutnya kita dapat membacanya di Markus 11 ayat 12, yaitu hari Senin. Yesus kembali ke Yerusalem. Di tengah perjalanannya, ia mengutuk sebuah pohon ara karena ia tidak dapat membuahkan padanya. Kita dapat membacanya pada Markus 11 ayat 13 sampai 14. Lalu ia bersama para pengikutnya meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Di sana Yesus menyucikan bait Allah karena bait itu telah dijadikan sebagai tempat pemerasan dan tidak keadilan terhadap orang-orang miskin dan lemah. Menjelang malam hari mereka keluar lagi dari kota itu. Kita dapat membacanya dalam kitab Markus 11 ayat 15 sampai dengan 19. Pada hari Selasa, Yesus kembali lagi ke Yerusalem dan di tengah perjalanan mereka melihat bahwa pohon ara yang Yesus kutuk sehari sebelumnya sudah kering sampai ke akarnya. Kita dapat membacanya dalam Markus 11 ayat 10. Matius malah melaporkan bahwa ketika Yesus mengutuk pohon itu, maka seketika itu juga pohon itu kering. Kita dapat membacanya dalam kitab Matius 21 ayat 19 sampai 20. Setelah Yesus tiba di Yerusalem, ia terlibat dalam banyak diskusi mengenai kuasa yang dia miliki. Kita dapat membacanya dalam Markus 11 ayat 7 sampai 33. Pertanyaan tentang pajak kepada kaisar. Kita dapat membacanya pada Markus 12 ayat 13 sampai 17. Ini pertanyaan tentang pemerintahan. Kita dapat membacanya dalam kitab Markus 12 ayat 18 sampai 27. Di samping itu juga ia mengajarkan beberapa perumpamaan, antara lain perumpamaan tentang pengharapan kebun anggur. Kita dapat membacanya dalam Markus 12 ayat 1 sampai 12, dan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kita dapat membacanya dalam kitab Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ketika sore hari mereka meninggalkan kota itu, Yesus duduk di atas bukit Zaitun dan menobatkan penghancuran Yerusalem, pemberitaan Injil, penderitaan para pengikutnya, dan kedatangan kembali. Kita dapat membaca dalam Matius 24 ayat 4 sampai 36. Pada Rabu tidak ada aktivitas yang dilaporkan. Hari itu dipandang sebagai hari tenang untuk berteduh dan berdoa. Pada hari Kamis, Yesus merayakan Paskah bersama dengan para muridnya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir.
Ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjianku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita dapat membacanya dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Kemungkinan sesudah perjamuan Paskah bersama, ia sebentar berbicara dengan mereka, lalu sesudah itu ia keluar bersama para muridnya ke taman Getsemani, kota Yerusalem, dan Bukit Zaitun. Hari Jumat adalah hari penangkapan, penagihan, dan penyaliban Yesus. Yudas yang sudah memisahkan diri dari para murid lainnya bersama para pemimpin Yahudi datang dan menangkap Yesus. Yesus kemudian dibawa media diri, baik oleh para pemimpin agama maupun para pemimpin. Kita dapat membacanya dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 15 ayat 15. Kemudian Yesus dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Kita dapat membacanya dalam Injil Markus 15 ayat 20b sampai 32. Sekian pembahasan materi yang kami bahas. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.